Pagi ini saya melihat ya, memantau banyak ya perjuangan jatuh bangun proses panjang ya, perjuangan lumpur. Memang lumpurnya indah ya, subur sekali ya, tidak nodok ya, tidak heran kita dilihat sekarang tamu-tamu Mr. Said ya, dari mancanegara ya, itu keluar uang ke lumpur. Dia akan melihat ya otentik hijaunya lumpur. Namun akhir-akhir ini saya lihat perjuangan panjang. Saya memang agak emosional sedikit, saudaraku. Memang tidak banyak yang maju untuk melihat kerusakan itu. Nah, kuncinya ekonomi lumpur ini, kuncinya berada pada penyelamatan ekosistem, khususnya hutan. Ya kan itu. Pak Sota juga demikian, ya. Kalau tidak ada hijau, tidak ada hutan segala macam. Nah, kita lihat ini sekarang. Saya merasa merasa tidak bisa berkata-kata lagi semenjak saudaraku ada pada swasta itu. Tentu ada alasan di baliknya. Kenapa mesti seperti itu? Begini, saudaraku, tidak berlebihan kalau saya mengatakan lumpur ini bagaikan merokok ya, ya. Lumpur ini bagaikan segenggam tanah surga yang tercapai. Begitu indah dan subur. Makanya ingat, para leluhur kita yang sudah kali menjadi tulang belulang di dalam sejarah pada tahun 1956 itu 56 udah ada kesepakatan 28 pada mati mencegah jangan hutan hulu air dibakar. Mereka bukan seorang pendidik, bukan seorang sarjana, mereka tidak mengenyam pendidikan, SR pun mereka tidak tamat, tapi pola pikir mereka sangat brilian. Saya potong sedikit ya, orang tua itu ya kakek kita buyut dulu penamaan hulu air pasti ada maknanya. Ada makna hulu air. Kenapa itu hulu air? Karena itu sumber kehidupan kita. Air sawah, air kebun, air untuk kita minum. Kalau itu sudah jadi status, sudah dibabat, matilah kehidupan. Dengan adanya peraturan pada Bupati tahun 56, kita masih bisa menikmati itu. Coba tahun 56 itu sudah gundul, mungkin tidak ada kehidupan di lumpur ini. Sudah ditutupi lumpur. There is no life ya, tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan. Sudah terjadi banda keringan, sawah kekeringan. Siapa yang perlu? Hutan tidak butuh kita, air tidak butuh kita, tapi kita yang butuh hutan, kita yang butuh air. Artinya apa? Prinsip-prinsip sekarang adalah kita tidak ada hutan, manusia bisa bertahan hidup 5 menit lah. Ya. Oksigen. Tidak ada hutan, tidak ada sawah. Kita mau makan apa? Mau minum apa? Air pump tidak ada. Jadi bukan masalah hutan, tebangan hutan itu masalah sepele. Bukan masalah sepele, tapi masalah kehidupan. Masalah kehidupan. Karena hutan ini bukannya istilahnya itu warisan. Tidak. Hutan adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya, titipan leluhur kita yang sudah tadi menjadi tulang belulang di dalam kubur untuk anak cucunya yang kita rasakan. Harusnya berterima kasih. Seharusnya berterima kasih. Kenapa itu dibawa? Ya, pertanyaannya. Karena selama ini, walaupun ada peraturan itu, tapi sepihak orang adat saja. Tidak mampu orang adat untuk menjaga ini. Dengan bermacam dalih. Kelalaian ya. Kelalaian. Kadang-kadang tiba di mato, dipijik, tiba di perut, dipijik. Oh itu tiba di papan berenggak, tiba di duri berselindir. Masih ada skor kemalu. Oh itu anak kebenakan saya bisa. Sehingga terjadikan pembiaran. Sekarang ada satu komitmen harus lintas sektor untuk kalau kita bicara hutan, fungsi hutan itu sama. Apakah itu hutan TNKS, hutan adat, hutan hulu air, fungsi hutan pada prinsipnya ada sama. Jadi, cuma ada wilayah kekuasaan. Jadi dalam kongres akhir-akhir ini apa harapan untuk masyarakat dan pemerintah? Harapan kita sama-sama jaga sektor menjaga hutan kita ini. Bagi masyarakat yang terlanjur tanam kulit manis, tebang, ambil, tinggalkan ya. Jangan digarap lagi. Untuk pemerintah ambil tindakan tegas. Kalau itu sudah menjadi hutan lindung, baik itu adat, negara, kalau bagi seperambah, tidak secara hukum. Karena itu amanah itu ada amanah sebagai aparatur negara. Ingat Undang-Undang Nomor 18 2013.
pegang kita di sini. Tidak bisa macam-macam. Seorang pahlawan itu awalnya dia tidak ingin di singgasana, tapi dia menikmati hasil perjuangan dia untuk kebaikan orang banyak. Seorang pahlawan itu bukan dia yang menikmati hasilnya, tapi karena itulah seorang pahlawan. Maka saya punya ada istilah, jangan tinggalkan tenaga air mata untuk anak cucu kita kelak, tapi tinggalkan bukan air untuk mereka. Jangan tinggalkan ratapan dan rintihan anak cucu kita oleh kerakusan kita sekarang, tapi justru tinggalkanlah. Oke. Ini diskusi menarik nih. Ini ada Mr. Pagi di sini. Karena apa, kita pagi ini brainstorming lah ya ice breaknya pagi ini di Desa Wisata Lempur pada tokoh-tokoh ini. Saya pikir itu kita bicara dalam konteks yang pariwisata hijau ya. Pariwisata hijau. Jadi saya berterima kasih untuk perjuangan dan saya sudah mengatakan selalu membackup-nya itu karena kami sudah punya komitmen ya bersama gitu untuk menjaga alam, menjaga budaya dan membuat pariwisata yang mendunia ya. Dalam konteks pariwisata hijau ya untuk Lempur gitu. Karena apa nanti termasuk budaya ya, wisata gastronomi, wisata banyak lah ya, pengamatan burung segala macam dan seterusnya seperti itu. Untuk itu sudah ada forum ya. Sudah ada forum. Ya, forum apa namanya? Forum hijau ya, apa? Forum peduli hutan dan lingkungan. Wow, itu menarik ya. Itu menarik. Sedangkan forum budaya sudah terbentuk ya. Bentuk. Dan lagi saya bukan terlalu menyandung saudara enggak. Saudara mungkin tidak berlebihan saya mengatakan saudara adalah merupakan hero-nya pariwisata Lempur ini. Ya. Pencetus pariwisata di Lempur ini. 2016 dari Provinsi Jambi mengukuhkan Lempur kok Pulau Bulukumba ini Gubernur Sumizola adalah desa wisata. Tentu ada alasannya. Tentu ada alasan. Seorang ahli mengatakan tentu ada alasan. Kenapa Lempur dijadikan desa wisata? Karena alamnya yang cukup komplit. Wisata apa aja ada di sini. Religinya, Ya. sejarahnya, bagian lepas bagus. Masalah hutannya, satwa faunanya, floranya, danau bima danaunya. Maka ada alasan kuat Lempur jadi desa. Saya berterima kasih pada Anda yang telah memperjuangkan desa ini menjadi desa. Ya, artinya apa? Saya ada karena Anda ya. Tapi tolong generasi, hargailah jasa pahlawan kita yang memperjuangkan negeri ini. Anda bisa menikmati hasilnya karena perjuangan seorang pahlawan. Bukan Sunan Guntur yang menikmati, bukan saya, tapi generasi kita. Jaga kelestarian alam. Dalam waktu singkat apa kiranya tidak lanjut kita? Tidak lanjut yang pertama kemarin daripada pertemuan kita pada tanggal 5 Februari kemarin kita sudah pasang pengumuman baliho. Ya. Tidak lanjut yang kedua ini Selasa Ya. sebelum puasa kita harus patroli ke TKP langsung. Ini milik siapa? Ini milik siapa? Ini milik siapa? Di surat. Di opnamen langsung ya. Ya, diberi kesempatan mereka 3 bulan ke depan. Kalau mereka tidak mengindahkan, lintas sektor kita punya penjara, ciduk langsung. Itu ya. Itu Komitmen ya bersama. komitmen itu. Jadi Bukan setiap orang adat saja, tapi lintas sektor kita. sudah ada Sudah ada kesepakatan. Mereka sudah membubuhkan tanda tangan komitmen mereka untuk menyelamatkan hutan. Jadi Juga ada komunitas milenial kita. ya. Mereka boleh mengambil dokumen. Kalau ada orang yang membabat pohon, silakan ambil dokumen, laporkan ke pihak berwajib. Jadi itu ya. Ya, Jadi itu saya closing juga nih, Said. Jadi nanti berdasarkan ini, penguatan ini, kita akan segera mempercepat laju ya. Kita pasang turbonya, mempercepat laju dari mana pengembangan ekosistem pariwisata ini, Lempur ini. pariwisata. Dan juga kita membuat backup program Kemenpar ya, jadi program pariwisata ya, destinasi pariwisata, desa wisata segala macam tanpa basis yang kuat. Kalau membangun usaha segala macam, kita mau bilang apa nanti? Beberapa bulan yang lalu di Lempur ini merupakan satu titik wirawana dari 19 yang ada di Provinsi Jambi yang memiliki hutan adat. Wirawana kita adakan di gedung Ya, Wirawana. Wira adalah pahlawan, generasi Ya, Wira. muda, Wana adalah Ya, hutan. Wira. Kita akan menumbuhkan wirawana muda Ya. untuk makanya kita merekrut
ada komunitas pecinta alam. Wira itu kemandirian dalam berusaha. Kemandirian dalam berusaha. Itu kita. Jadi jelas itu nanti ya. Nah, Itu jelas kita akan ada program tidak lanjut ya. tapi kami mohon kepada Anda selaku mitra kerja daripada KPK, lintas sektor harus betul-betul profesional menjalankan tugasnya. Kalau memang itu lari dari ketentuannya, tolong diaudit. Ya nanti kita sudah bicara dari level atas ya. Juga serius ini ya. Kita tetap melihatnya, kita siap sampai kami itu. Untuk jalannya tidak ada OPD terkait ya. Kelembagaan terkait untuk tidak lanjut kita sikat ya. Karena kemarin kita secara resmi LPAA sudah mengirim surat ke Pak Kapolda, Ya. kemudian Pak Gubernur, TNKS Provinsi, Kapolres, kemudiannya Saya akan backup akan ya pantau terus. ini resmi surat Ya, kita kirim kita kemarin. pantau terus khususnya untuk OPD terkait ya. Ya. Kita akan pantau terus Ya. itu. Berharap nanti masyarakat maunya nanti OPD terkait juga harus serius ya. Harus serius. Jadi tidak ada lagi ya, aparat-aparat yang bermain dua kaki di dalam ya itu aparat-aparat ASN yang katanya memberi dulu hutan tapi kita ikut ya menebang hutan atau membuat orang lain di dalam itu. Ya, saya tidak setuju orang-orang itu menapik namanya itu. Ya. Orang-orang seperti itulah yang menghancurkan negara, menghancurkan negeri gitu. Ya kalau kita menjadi aparat ASN harus bersih ya, jujur kita harus itu gitu. Bangun trust ke masyarakat Ya. kita. Jangan kita pula yang turunkan air. Jangan di depan begini, di belakang itu, di depan malaikat, di belakang ya. Tahu iblis. Saya tidak suka itu. Lambat laun akan ketahuan gitu. Jadi kita jadi sapa masyarakat. Saya berharap teman-teman yang lain, komunitas segala macam, mari kita berjuang untuk orang banyak, berjuang untuk melestarikan dan OPD terkait juga mari kita bersama-sama untuk menjalankan tugas kita yang benar gitu ya. Jangan baik kita proyek besar segala macam tapi isinya tidak ada gitu. Kita tidak setuju dan ini harus kita berantas. Itu pesan saya. Mari lestari lemburku, kita jaga hutan, hutan jaga kita. Oh.